Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Rizky Andana dengan NIM 21170411177. Saya berasal dari Rombol 14, nomor urut 27. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perayaan Nyepi di Desa Goblek pada masa New Normal. Ikuti terus video saya. Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan hari suci yang dirayakan oleh umat Hindu untuk memperingati pergantian Tahun Baru Saka. Kata Nyepi memiliki arti sunyi, sepi, tanpa adanya suatu kegiatan. Hari Raya Nyepi sudah berlangsung sejak abad 78 Masehi yang lalu. Nah, di tahun 2022 sekarang, perayaan Hari Raya Nyepi jatuh pada 2 Maret 2022. Khusus di Desa Goblek, perayaan Nyepi masih tetap terlaksana. Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 jatuh pada Pinanggal Apisan, Sase Kedase, tepat pada sehari setelah berlangsungnya Rahine Tilem Sase Kesange. Nah, meskipun perayaan Hari Raya Nyepi khususnya di Desa Goblek masih dikatakan pada masa era New Normal akibat dari pandemi COVID-19 ini, namun perayaannya masih berjalan dengan pembatasan orang pada saat kegiatannya, seperti pada kegiatan pengerupukan atau pengarakan ogoh-ogoh. Dari surat yang telah beredar, di setiap daerah yang diberitahukan bahwa jumlah anggota pada saat pengarakan ogoh-ogoh dibatasi hanya 25 orang saja. Dan tentu dengan mematuhi prokes kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Para penonton juga dibatasi untuk menyaksikan pertunjukan supaya tidak membuat suatu kerumunan agar bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 di era New Normal ini. Perayaan Nyepi pada masa New Normal. Kegiatan upacara pada Hari Raya Nyepi di Desa Goblek pada tahun ini dimulai pada Tilem Kesange, yaitu tepatnya lagi pada tanggal 2 Maret 2022. Dengan rentetan upacara dari melaksanakan kegiatan persembahyangan di Pura Desa atau Pura Pemulungan Agung sebagai wujud bakti ke hadapan Ide Sang Hyang Widi supaya perayaan Hari Raya Nyepi ini dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar tanpa adanya hambatan. Nah, setelah melaksanakan persembahyangan ini dilanjutkan dengan kegiatan mecaru pada setiap perempatan dengan mempersembahkan beberapa korban suci hewan seperti babi, sapi, anjing, dan kijang. Kegiatan ini ditujukan kepada para Butekale supaya tidak mengganggu jalannya perayaan upacara Nyepi. Setelah kegiatan ini berlangsung, selanjutnya ada upacara Piodalan di Pura Dalem. Nah, pada upacara ini terlaksana kegiatan persembahyangan bersama dan juga mecaru gede untuk penyucian Butekale. Yang dijadikan sebagai upacara inti setiap hari raya Nyepi adalah upacara Piodalan di Pura Dalem ini. Namun pada tahun ini upacara Piodalan hanya terbatas 2 perwakilan pada setiap keluarga. Dan pada jalannya persembahyangan dibagi menjadi beberapa kelompok yang digilir untuk mencegah proses penularan virus COVID-19 ini. Setelah Piodalan di Pura Dalem selesai, kembali lagi melaksanakan kegiatan mencaru. Namun kali ini dilaksanakan pada setiap pemesuan atau pintu masuk rumah dengan mempersembahkan nasi caru lawar sebagai bentuk puji syukur pada Tuhan atas segala anugerah dan rezeki yang diberikan, dan juga untuk membasmi segala kotoran dan keburukan pada setiap pekarangan rumah. Nah, menuju rangkaian acara akhir yaitu upacara pengerupukan. Nah, pengerupukan biasanya dimeriahkan dengan mengarak ogoh-ogoh keliling lingkungan desa, lalu dibakar untuk menghilangkan sifat-sifat negatif dari para Butekale. Catur Brata Penyepian. Nah, setelah kegiatan pada Tilem Kesange di Desa Goblek, tepat jam 00.01, pukul dibunyikan, yang bertanda berakhirnya hari Tilem Kesange. Masyarakat Desa Goblek melaksanakan Catur Brata Penyepian dengan mematikan semua penerangan, baik penerangan jalan maupun penerangan di rumah, sehingga dapat menciptakan suasana yang hening dan sepi. Catur Brata Penyepian memiliki arti 4 larangan atau pantangan yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu saat perayaan Hari Raya Nyepi. Adapun bagian dari Catur Brata ini yaitu yang pertama,
amati geni, yang memiliki arti tidak boleh menyalakan api. Seperti contoh, tidak boleh memasak. Nah, kemudian timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya untuk bisa makan jika api tidak boleh dihidupkan? Atau kita memasak. Masyarakat Desa Goblek biasanya memasak sehari sebelum melaksanakan catur berarti penyepian. Ini kemudian disimpan di tempat penyimpanan makanan. Bahkan beberapa masyarakat melakukan puasa atau tidak makan pada hari tersebut. Kemudian bagian catur berata yang kedua yaitu amati karya. Memiliki arti tidak boleh berkarya. Segala bentuk pekerjaan yang harus dilaksanakan pada hari tersebut diusahakan supaya tidak dikerjakan terlebih dahulu, supaya proses catur berata ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada amati lelungan, yang memiliki arti tidak boleh berpergian. Kita dibatasi supaya tidak berpergian keluar dari lingkungan pekarangan rumah. Kemudian bagian catur berata penyepian yang terakhir yaitu amati lelanguan, yang memiliki arti tidak boleh mencari hiburan. Semua masyarakat Hindu diharuskan supaya bisa menghentikan sejenak segala jenis kesenangan agar bisa tetap memfokuskan diri kepada ide Sang Widiwasa. Nah, adanya catur berarti penyepian ini diharapkan semua masyarakat Desa Goblek dapat melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Tradisi Nyakan Diwang. Pada saat ngembak geni, masyarakat Desa Goblek melaksanakan suatu tradisi unik yang dinamakan Nyakan Diwang, yang dimulai dari jam 1 dini hari setelah kulkul desa berbunyi sampai matahari mulai terbit. Tradisi Nyakan Diwang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Goblek dengan memasak di luar dapur atau di depan jalan masuk pekarangan rumah sebagai bentuk pembersihan pekarangan rumah dan dapur dari segala hal yang berbentuk negatif. Tradisi ini telah terlaksana turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, yang sudah termuat pada awik-awik pelaksanaan nyepi desa adat. Hal yang menarik pada tradisi ini adalah ketika seluruh warga Desa Goblek melaksanakan kegiatan Nyakan Diwang. Tentu dalam pelaksanaannya sangat membawa banyak makna dan pengertian bagi masyarakat yang berbeda tradisi. Secara filosofi, Nyakan Diwang merupakan satu tradisi yang harus tetap dijaga sebagai implementasi ajaran Tri Kekarana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan Tuhan dapat sebagai bukti wujud puji syukur masyarakat Desa Goblek telah mampu melewati catur berarti penyepian. Hubungan manusia dengan manusia sudah sangat jelas, alat memupuk kekerabatan serta tali persaudaraan untuk lebih mengakrabkan keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya, dan sekaligus saling mengunjungi setelah terlaksananya catur berarti penyepian di hari suci Nyepi ini. Dan yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan lingkungan dapat dilihat pada upaya menyempikan dapur dan yang ada di masing-masing rumah sehingga letah atau regod yang selama ini menjadi hilang dari keluarga dan kebahagiaan keluarga kecil dapat terjaga. Nah, itu dia tadi presentasi saya pada kesempatan ini. Cukup sekian dari saya. Saya meminta maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.